menentukan berapakah percepatan horizontal bidang data tersebut. Sementara untuk penyelesaiannya, mm besar untuk massa baloknya, m kecil untuk massa bidang miring, theta sudut yang dengan bidang, a itu adalah percepatan horizontal bidang miring ke arah kiri, dan a kecil itu yaitu percepatan balok relatif terhadap bidang miring atau sepanjang pemiringan. Teman-teman, untuk analisanya kita lihat pada bidang miring M. Satu-satunya gaya horizontal yang mendorong bidang miring adalah komponen horizontal dari gaya normal yang diberikan oleh balok, sehingga n sin theta sama dengan ma. Ini untuk persamaan pertama. Pada balok itu mm besar, balok bergerak relatif terhadap bidang miring sekaligus ikut bergerak secara horizontal bidang tersebut bersama bidang tersebut. Nah, percepatan horizontal balok terhadap tanah atau kita sebut dengan AX adalah AX sama dengan A cos theta kurang A, sehingga menjadi MAX kurang MA sama dengan 0 atau sama dengan M, kita masukkan dalam kurung, A cos theta kurang A sama dengan MA. Nah, hubungannya dengan gaya normal, yaitu menjadi N sama dengan MG cos theta kurang MA sin theta. Ini untuk persamaan ketiga. Nah, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1 menjadi MG cos theta kurang MA sin theta sama dengan MA. MG cos theta sin theta kurang MA sin kuadrat theta sama dengan MA. Jadi MG sin theta cos theta sama dengan A M tambah N sin kuadrat theta. Maka percepatan horizontal bidang miring atau A adalah A sama dengan MG sin theta cos theta per M tambah N sin kuadrat theta. Kita substitusi dengan M. A sama dengan MG sin theta cos theta per M tambah M sin kuadrat theta menjadi sama dengan A sama dengan G sin theta cos theta per set 1 tambah sin kuadrat theta. Teman-teman, kita lanjut pada soal nomor 2. Oke, kita lanjut pada nomor 2. Soalnya dua batang tanpa massa dengan panjang 2R masing-masing dengan massa M yang terpasang di tengahnya dihubungkan dengan engsel di salah satu ujungnya. Satu batang diletakkan di atas batang lainnya, di ujung di bawah batang yang lebih rendah dihubungkan dengan engsel ke tanah. Kedua batang tersebut dipegang sedemikian rupa sehingga batang yang lebih rendah berada dalam posisi vertikal dan batang yang lebih tinggi dimiringkan pada sudut theta terhadap vertikal. Kemudian kedua batang tersebut dilepaskan. Pada saat itu, berapa percepatan sudut kedua batang tersebut? Kerjakan dalam pendekatan di mana theta sangat kecil. Untuk penyelesaiannya, di sini panjang batang sama dengan 2R, massanya M, sudut batang pertama vertikal theta 1 sama dengan 0, batang 2 miring sedikit theta 2 sama dengan theta. Gayanya karena batang tidak bermassa, semua inersia sistem hanya ditentukan oleh massa titik M. Nah, momen inersianya batang pertama tuh berputar terhadap engsel di tanah, massa M berada di tengah R, menjadi I1 sama dengan MR kuadrat. Terus batang yang kedua berputar terhadap engsel yang menghubungkan dengan ujung atas batang 1, massa M berada di tengah batang 2R, sehingga menjadi I2 sama dengan MR kuadrat. Nah, untuk persamaan torsinya kita gunakan tau sama dengan I alpha. Karena dilepaskan dari keadaan diam dengan theta yang sangat kecil, maka kita fokus pada komponen gaya gravitasi yang tegak lurus batang. Untuk batang yang kedua,
batang 2 dihasilkan oleh gaya beratnya sendiri terhadap angsel penghubung, di mana tau 2 sama dengan mg L sin theta. Dengan pendekatan sudut kecil, sin theta sama dengan theta, sehingga tau 2 sama dengan mg R theta. Maka percepatan sudut relatif batang 2 terhadap batang 1 atau alfa 2 adalah I2 alfa 2 sama dengan mg R theta atau sama dengan mr kuadrat. Alfa 2 sama dengan mg R theta sama dengan alfa 2 sama dengan g theta per r. Untuk batang yang pertama, batang 1 dipengaruhi oleh torsi dari massa di tengah dan atau namun karena posisinya vertikal, torsi gaya gravitasi awalnya 0 mg R sin 0 sama dengan 0 dan gaya reaksi dari angsel batang 2. Namun perlu diperhatikan bahwa karena batang 1 vertikal sempurna dan batang 2 hanya miring sangat kecil, dan normal atau reaksi pada angsel tanah atas di titik 2R tidak memberikan torsi rotasi yang signifikan untuk melalui percepatan alfa 1 ketika secara independen dari gravitasi pada sudut theta 1 sama dengan 0. Hasil percepatan sudut pada saat tepat dilepaskan T itu sama dengan 0. Batang 1 di bawah karena berada pada posisi vertikal sempurna, gaya gravitasi yang menghasilkan torsi adalah 0. Tidak ada gaya eksternal horizontal yang bekerja untuk melalui rotasi seketika, sehingga menjadi alfa 1 sama dengan 0. Untuk batang yang 2 mengalami torsi akibat kemiringan theta, sehingga secara matematisnya alfa 2 sama dengan g theta per r. Kita akan masuk pada nomor 3, pendul dengan penyangga berayun. Sebuah pendulum terdiri dari massa m dan batang tanpa massa dengan panjang 1. Penopang pendulum berayun secara horizontal dengan posisi yang diberikan oleh xt sama dengan a cos omega t. Berapakah solusi umum untuk pendulum sebagai fungsi waktu? Nah, untuk penyelesaiannya teman-teman, kita terlebih dahulu menentukan koordinat dan posisi. Di sini penyangga bergerak secara horizontal mengikuti fungsi x, s, t sama dengan a cos omega t. Posisi massa m dalam koordinat kartesius adalah x sama dengan xs tambah L sin theta sama dengan a cos omega t tambah L sin theta. Untuk menentukan kecepatan dan energi kinetiknya, x sama dengan min omega sin omega t tambah L theta cos theta. Y dot sama dengan L theta dot sin theta. Untuk energi kinetiknya adalah C sama dengan 1/2 M kali X kuadrat tambah Y kuadrat dot. Jadi T sama dengan 1/2 M min omega A omega sin omega T tambah L theta dot cos theta kuadrat dikuadratkan tambah L theta dot sin theta dikuadratkan, sehingga T sama dengan 1/2 M A kuadrat omega kuadrat sin kuadrat omega T kurang 2A omega L theta dot sin omega T cos theta plus L kuadrat theta kuadrat. T sama dengan 1/2 M
sin omega T cos theta. Teman-teman, untuk energi potensialnya dan Lagrange, V sama dengan mg x sama dengan min mgl cos theta, dimana Lagrange L sama dengan T kurang V, jadi sama dengan 1/2m kuadrat W omega kuadrat sin kuadrat omega T tambah L kuadrat omega theta kuadrat dot kurang A omega L theta dot sin omega T cos theta tambah mg L cos theta. Persamaan gerak atau Lagrange, kita gunakan persamaan d per dt kali dou L per dou theta dot kurang dou L per dou theta sama dengan 0. Sehingga dou L per dou theta dot sama dengan ml kuadrat theta dot kurang ma omega L sin omega T cos theta. dt per dt dou L per dou theta dot sama dengan ml kuadrat theta dot dot kurang ma omega kuadrat L cos omega T cos T tambah ma omega L theta dot sin omega T sin theta, sehingga dou L per dou theta sama dengan ma omega L theta sin omega T sin theta kurang mgl sin theta. Nah, kita substitusikan ke Lagrange sehingga menjadi ml kuadrat theta dot dot kurang ma omega kuadrat L cos omega T cos theta tambah mgl sin theta sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita bagi dengan ml sehingga menjadi L omega dot dot tambah G sin theta sama dengan A omega kuadrat cos omega T cos theta. Nah, untuk solusi umumnya atau osilasi kecil, untuk sudut kecil kita asumsikan sin theta sama dengan theta dan cos theta sama dengan 1, sehingga persamaan menjadi theta dot dot tambah G per L theta sama dengan A W kuadrat per L cos omega T. Ini adalah persamaan diferensial linear non homogen. Misalkan W omega 0 kuadrat sama dengan G per L. Untuk solusi homogen theta H C1 cos omega W0 T tambah C2 sin omega 0 T. Untuk solusi partikular atau theta P, kita asumsikan theta P sama dengan cos omega T. Omega kuadrat tambah omega 0 kuadrat sama dengan AW A omega kuadrat per L, sehingga sama dengan A omega kuadrat per L dalam kurung W omega 0 kuadrat kurang omega kuadrat. Nah, solusi umumnya menjadi theta T sama dengan C1 cos akar dari G per L kali T tambah C2 sin akar dari G per L kali T tambah A omega kuadrat per G kurang L omega kuadrat cos omega T. Kita lanjut pada nomor 4. Pada nomor 4 ini
penuh dengan jauh lebih kecil. 1. Berapakah percepatan rata-rata awal dirata-ratakan selama beberapa periode dari masa sebelah kiri ke arah mana masa tersebut bergerak. Nah, untuk penyelesaiannya teman-teman, kita lihat persamaan gerak untuk R dan theta. Energi kinetiknya, untuk energi kinetiknya sama dengan 1/2 mR dot kuadrat tambah 1/2 mR kuadrat dot tambah R kuadrat theta dot kuadrat sama dengan mR dot kuadrat tambah 1/2 mR kuadrat theta dot kuadrat. Untuk energi potensialnya V sama dengan min mgr tambah mgr cos theta. Untuk Lagrange L sama dengan T kurang V. Untuk persamaan gerak Euler Lagrange, untuk theta R theta dot dot tambah 2R dot theta dot tambah G sin theta sama dengan 0. Untuk R nya 2R dot dot kurang R theta kuadrat dot tambah sin G 1 kurang cos theta sama dengan 0, atau setara dengan 2R dot dot sama dengan R dot R theta kuadrat dot tambah G cos theta kurang 1, karena massa sama dengan mu sama dengan 1. Untuk solusi untuk osilasi kecil, theta yang jauh lebih kecil dari 1 atau kecil sin theta dengan theta cos theta sama dengan 1 kurang theta tambah 2 kurang per 2. Persamaan theta-nya R theta dot dot tambah 2R dot theta dot tambah G theta sama dengan 0. Untuk R 2R dot dot kurang R theta dot kuadrat tambah G 1 kurang 1 kurang theta kuadrat per 2 sama dengan 0, sehingga 2R sama dengan R theta dot kuadrat tambah G theta kuadrat per 2. Karena theta kecil dan berosilasi, theta dot kuadrat dan theta kuadrat adalah lebih kecil, tapi rata-rata selama periode osilasi cepat theta dot kuadrat kurang dari lebih besar dari 0 dan theta kuadrat kurang dari 0, sehingga R dot dot rata-rata positif. Massa kanan derayu, komponen sentrifugal efektif R theta dot kuadrat keluar, dan komponen gravitasi efektif G kali theta kuadrat per 2 juga keluar rata-rata. Percepatan rata-rata awal masa kiri atau dirata-ratakan selama beberapa periode osilasi kecil. Percepatan rata-rata awal R dot dot positif berarti R bertambah, massa kiri naik. R dot dot sama dengan 1/4 G kali theta kuadrat, di mana theta kuadrat adalah nilai rata-rata kuadrat sudut selama osilasi sebanding dengan theta kuadrat. Arahnya ke atas, massa kiri bergerak naik perlahan. Untuk nomor 5-nya, sebuah pendulum terdiri dari massa M, di ujung sebuah batang tanpa massa dengan panjang 1, ujung batang lainnya dibuat terangnya secara vertikal dengan posisi yang diberikan Y, T sama dengan A cos omega T, di mana A sama dengan 1 jika omega cukup besar, dan jika pendulum awalnya hampir terbalik, maka
omega theta dot sin omega T sin theta. Nah, sehingga energi potensialnya V sama dengan mgy sama dengan mg A cos omega T tambah L cos theta. Lagrange L sama dengan T kurang V, L sama dengan 1/2 ml kuadrat theta dot kuadrat tambah NaL omega theta dot sin omega T sin theta mgl cos theta. Persamaan gerak menggunakan persamaan Euler-Lagrange. T per dt kali dou L per dou theta dot kurang dou L per dou theta sama dengan 0, sehingga L sama L kali theta dot dot kurang G kurang A omega kuadrat cos omega T sin omega sama dengan 0. Teman-teman, kita analisis mengapa pendulum tidak jatuh. Karena omega sangat besar, kita bisa memisahkan gerak menjadi komponen lambat atau theta 0 dan komponen cepat epsilon 0 sama dengan omega 0 tambah theta 0 tambah omega tambah epsilon. Menurut metode potensial efektif, kita mendapatkan energi potensial rata-rata V sama dengan mgl cos theta 0 tambah ma kuadrat omega kuadrat per 4 sin kuadrat theta 0. Agar positif terbalik, theta 0 sama dengan 0 stabil, turunan kedua dari V terhadap theta 0 harus positif. Kondisinya adalah A kuadrat omega kuadrat per dou L lebih besar G. Nah, untuk frekuensi gerak bolak-balik untuk osilasi kecil di sekitar posisi vertikal atas, theta 0 sama dengan 0, frekuensi sulit osilasi lambat atau ohm adalah ohm sama dengan akar dari A kuadrat omega kuadrat per